Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5716 Kami para praktisi bela diri mengutamakan kesatriaan. Para murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan telah kehilangan kontak selama setengah bulan. Bagi para praktisi bela diri, terutama mereka yang berada di alam Dewa Dao, setengah bulan hanyalah sekejap mata. Bahkan jika Monan dan Li Xuanqiu melaporkan masalah ini ke divisi Zhaoxing dan meminta penyelidikan, divisi Zhaoxing kemungkinan akan menganggap para murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan melebih-lebihkan masalah. Mungkin para murid hanya terpukau oleh pemandangan yang indah dan lupa mengirim pesan untuk memberitahu semua orang bahwa mereka aman. Monan dan Li Xuanqiu tidak punya pilihan selain tanpa malu-malu mendekati Lin Bai, berharap dia bisa membantu. Setelah mendengar penjelasan kedua peri tentang tujuan mereka dan seluruh cerita, bukan hanya Lin Bai yang merasa ada yang tidak beres, tetapi Chen Yule, Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, Lu Qingjun, dan yang lainnya juga merasa ada yang salah. Kedengarannya mencurigakan. Bahkan jika para murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan lupa waktu karena mereka sedang bermain, bukankah token komunikasi mereka seharusnya sudah disegel? Chen Yule mengerutkan kening dan merenung, berbicara dengan suara berat. Jika hanya satu murid perempuan, mungkin saja dia sedang bertemu secara diam-diam dengan kekasihnya di ibu kota. Tapi jika lebih dari selusin murid dari Sekte Bintang dan Sekte Bulan melakukan ini, ada sesuatu yang tidak beres, kata Meng Qinxian sambil tersenyum. Tentu saja tidak semua murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan bertemu secara diam-diam dengan kekasih mereka di ibu kota. Sikap Meng Qinxian yang riang dan agak sembrono sangat membuat Monan, perawan suci Sekte Bintang, tidak senang. Melihat tatapan dingin dan tajam Monan, Meng Qinxian terkekeh kering dan segera menutup mulutnya, tetap diam. Mungkin murid Sekte Bulan akan bertemu kekasih mereka secara diam-diam di ibu kota, tetapi murid Sekte Bintangku tidak akan pernah melakukan itu. Kata Monan, saudara Yi seharusnya tahu bahwa murid Sekte Bintangku tidak seboros murid Sekte Bulan. Mendengar kata-kata, boros, wajah Santa Sekte Bulan Li Xuanqiu langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Ia mencibir dengan jijik dan berkata, meskipun Sekte Bulan mempraktikkan seni kultivasi ganda, mereka bukanlah wanita pelacur. Bagaimana mungkin mereka dengan seenaknya melakukan hubungan seksual dengan orang lain? Peri Monan memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang Sekte Bulan. Monan menghela napas pelan. Situasinya rumit, dan ia tidak ingin berdebat lebih lanjut dengan Li Xuanqiu. Tenanglah, para peri, tidak perlu berdebat. Masalah ini memang tidak biasa, kata Lin Bai. Karena kalian berdua telah datang kepadaku, aku akan membantu kalian menemukan keberadaan para murid ini. Monan dan Li Xuanqiu sangat gembira dan menangkupkan tangan mereka, berkata, terima kasih, putra suci Lin Bai. Kami akan selamanya berterima kasih jika kami dapat menemukan adik-adik perempuan kami. Meng Qinxian kemudian berkata, mengapa kita tidak mencari bersama? Para murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan semuanya cantik, dan sekarang mereka menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka sedang bermain petak umpet dengan kita. Menemukan mereka sangat menyenangkan. Kata-kata Meng Qinxian menyebabkan keheningan total. Tak seorang pun berani menanggapi Meng Qinxian. Nisang, Yi Heze, Lu Qingjun, dan Chen Yule tersenyum kecut pada diri mereka sendiri. Meng Qinxian benar-benar orang bodoh yang gegabah. Murid-murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan hilang, dan Peri Monan dan Peri Li Xuanqiu hampir panik, tidak punya pilihan selain tanpa malu-malu meminta bantuan Lin Bai. Dan kau memperlakukan ini seperti permainan. Mendengar kata-kata Meng Qinxian, Peri Monan dan Peri Li Xuanqiu cukup marah. Jika bukan karena fakta bahwa Meng Qinxian juga seorang putra suci, kedua peri ini mungkin sudah melampiaskan amarah mereka. Apakah aku salah bicara lagi? Merasakan suasana canggung, Meng Qinxian tersenyum canggung dan bertanya pada Lin Bai. Lin Bai terbatuk dan tersenyum, berkata, saudara Meng benar. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Benar, mari kita cari bersama. Aku yakin kita akan segera menemukan mereka. Meng Qinxian mengerti bahwa Lin Bai berusaha membantunya, dan segera berkata kepada Monan dan Li Xuanqiu, para peri, tenanglah. Ada 8 putra suci dan putri suci di sini. Dengan kekuatan gabungan sekte dan keluarga kita dapat membalikkan keadaan di ibu kota. Apakah kita takut tidak akan menemukan beberapa orang lagi? Kalian semua setuju, kan? Kata-kata Meng Qinxian kembali membungkam seluruh ruangan. Apa maksudnya dengan mengatakan bahwa beberapa sekte dan keluarga besar, bersatu, dapat membalikkan keadaan di ibu kota? Ini jelas merupakan penghinaan besar terhadap keluarga kerajaan Chu. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menanggapi? Mata Meng Qinxian melirik ke sekeliling, senyumnya perlahan membeku, ekspresinya agak sedih. Dia berkata pelan, sepertinya aku salah bicara lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan diam.
kata Meng Qinxian dengan lesu. Lin Bai berkata kepada Monan dan Li Xuanqiu, dua peri kecilku, kakak Meng selalu tidak konvensional, santai, dan murah hati. Dia tidak memiliki niat buruk, dia hanya ingin berkontribusi. Meng Qinxian mengangguk berulang kali, memberi Lin Bai acungan jempol. Monan dan Li Xuanqiu membungkuk kepada Meng Qinxian dan berkata, terima kasih. Kakak Meng. Meng Qinxian tersenyum lebar, wajahnya berseri-seri. Ia hendak berbicara, tetapi kemudian menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan sebelumnya, jadi ia tertawa dan berkata, dua peri kecilku, tidak perlu berterima kasih. Kita sebagai praktisi bela diri harus memprioritaskan kesatriaan. Lu Qingjun setuju dengan kata-kata Meng Qinxian, berkata, kakak Meng benar. Kita sebagai praktisi bela diri harus memprioritaskan kesatriaan. Sayang sekali tidak ada anggur di sini, kalau tidak, berdasarkan kata-katamu saja, aku akan bersulang untukmu. Kata Lu Qingjun sambil tersenyum. Kota Tujuh Absolut, tempat Lu Qingjun tinggal, adalah tempat yang menghargai kesetiaan dan kebenaran, dan Lu Qingjun sendiri sangat mementingkan moralitas. Oleh karena itu, kata-kata Meng Qinxian, kita sebagai praktisi bela diri harus memprioritaskan kesatriaan, beresonansi dengan Lu Qingjun. Wajah Meng Qinxian berseri-seri gembira, kata-kata ini tampaknya benar, dan suasana di ruangan menjadi jauh lebih tenang. Lu Qingjun berkata, jika kakak Lin tidak keberatan, aku bersedia membantu. Jika kakak Lin membutuhkan sesuatu, beritahu aku saja. Aku tidak punya banyak pengaruh di Chu, tapi kalau soal bertarung, kurasa aku tidak pernah takut pada banyak orang. Ni Sang tertawa. Aku ikut, aku benar-benar bosan di ibu kota. Yi Heze berkata, Sekte Bintang dan Sekte Bulan adalah seniman bela diri yang termasuk wilayah Gunung Wansheng. Sekte Pedang Dingtianku juga berada di wilayah Gunung Wansheng, jadi aku tidak mau hanya berdiam diri. Chen Yule mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja dan berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, masalah ini bukan masalah besar, tapi juga bukan masalah sepele. Jika dilaporkan ke divisi Zhaoxing, mereka mungkin tidak akan menganggapnya serius. Itulah mengapa Peri Monan dan Peri Li Xuanqiu tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu. Kalau begitu, aku bersedia membantu, kata Lin Bai sambil tersenyum. Dengan bantuan Saudara Chen, semuanya akan jauh lebih mudah. Bagaimana kalau begini, Saudara Chen, mari kita berpisah. Silakan, Peri Monan dan Peri Li Xuanqiu, gambarlah potret adik-adik kalian dan berikan masing-masing kepada kakak Chen dan saya. Saya akan membawa potret-potret itu ke kediaman Pangeran Chen untuk memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran Chen dan meminta surat perintah dari Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran. Kemudian saya akan menggunakan mata-mata departemen untuk mencari tahu keberadaan para murid ini. Kakak Chen, bawalah potret-potret itu dan gunakan informan keluarga Chen untuk menanyakan keberadaan para murid. Dengan upaya gabungan kita, baik kakak Chen atau saya yang menerima berita terlebih dahulu, kita dapat menemukan lokasi para murid dalam waktu singkat. Kakak Chen, bagaimana menurutmu? Lin Bai menyusun rencana sempurna hanya dalam beberapa kata. Lin Bai akan memanfaatkan Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran, sementara Chen Yule akan menggunakan informan keluarga Chen. Dengan penyelidikan gabungan oleh Departemen Investigasi Kriminal Kekaisaran dan keluarga Chen, para seniman bela diri yang hilang dapat ditemukan dalam 2 atau 3 hari. Mari kita lakukan dengan cara ini, kata Chen Yule sambil tersenyum. Bab 5717 Turbulensi yang tak terduga. Lin Bai sebenarnya bisa saja mengabaikan permintaan Monan dan Li Xuanqiu. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada murid-murid Sekte Bulan dan Sekte Bintang di ibu kota, dan sampai ke telinga Kaisar Chu, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Jika Kaisar Chu menyelidiki, orang pertama yang akan dihukum pasti adalah Pangeran Chen. Jika Kaisar menghukum Pangeran Chen, Pangeran ketiga kemudian akan memanfaatkan situasi tersebut, dan reaksi berantai ini pasti akan menyebabkan situasi keseluruhan runtuh. Karena itu, semua orang berpisah. Chen Yule, bersama dengan Meng Qinxian, Ni Sang, dan Yi Heze, pergi menggunakan koneksi keluarga Chen untuk mencari mereka. Lin Bai, bersama dengan Li Xuanqiu, Monan, Lu Qingjun, dan Lu Lingjun, pergi ke kediaman Pangeran Chen untuk memberi hormat kepada Pangeran Chen. Di perjalanan, Lin Mo memperhatikan ekspresi khawatir Monan dan Li Xuanqiu dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua tidak perlu khawatir. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mendapat kabar dalam 1 atau 2 hari. Monan mengangguk pelan dan berkata, terima kasih banyak atas bantuanmu, putra suci Lin Mo. Sekte Bintang kami akan mengingatnya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Peri Monan, kau tidak perlu tersinggung. Itu hanya bantuan kecil. Sambil mengobrol, mereka tiba di kediaman Pangeran Chen. Zhou Wang,
Setelah mendengar perkenalan Lin Bai bahwa para pendekar yang menyertainya semuanya adalah gadis suci dan putra suci tingkat atas dari berbagai sekte di wilayah timur alam iblis, tidak berani mengabaikan mereka. Setelah membawa mereka ke ruang resepsi dan memerintahkan seorang pelayan untuk menyajikan teh, dia buru-buru pergi untuk memberitahu Yang Mulia Pangeran Chen. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Pangeran Chen melangkah masuk ke ruang resepsi, tersenyum sambil berkata, "Saudara Lin, kau datang tepat pada waktunya. Beberapa sekte teratas dari wilayah utara telah tiba di ibu kota, membawa beberapa anggur berkualitas dari wilayah utara. Hari ini, kita bisa minum sepuasnya." Saat Yang Mulia Pangeran Chen memasuki ruang resepsi, Lin Bai dan yang lainnya bangkit untuk menyambutnya. Dan siapakah para pria ini? Yang Mulia Pangeran Chen tiba-tiba berhenti, menatap Lu Qingjun, Monan, dan yang lainnya dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Lu Qingjun, putra suci sekte Qitian, kota Qijue, wilayah timur alam iblis, menyapa Yang Mulia Pangeran Chen. "Ini adik perempuan saya, Lu Lingjun." Lu Qingjun tersenyum dan membungkuk, berkata, "Yang Mulia Pangeran Chen, kita seharusnya sudah pernah bertemu sebelumnya. Ketika kota Qijue tiba di ibu kota, Yang Mulia menyambut kami." Monan, gadis suci Xingzong, Gunung Wansheng, wilayah timur alam iblis, menyapa Yang Mulia Pangeran Chen. Monan membungkuk dan berkata, "Saya telah mendengar tentang ketenaran Yang Mulia Pangeran Chen selama lebih dari 1000 tahun. Bertemu dengan Anda hari ini, saya dapat melihat bahwa Anda memang naga di antara manusia." Li Xuanqiu, gadis suci Yuezong, Gunung Wansheng, wilayah timur alam iblis, menyapa Yang Mulia Pangeran Chen. Li Xuanqiu berkata sambil tersenyum. Pangeran Chen kemudian tersenyum dan berkata, "Jadi kalian adalah sesama kultivator dari wilayah timur alam iblis. Saya mohon maaf atas kekasaran saya. Silakan duduk." Pangeran Chen mengundang semua orang untuk duduk. Yang Mulia tadi menyebutkan ada beberapa kendi anggur berkualitas dari wilayah utara. Tanya Lin Bai penasaran. "Ya, beberapa sekte dari wilayah utara tiba di ibu kota beberapa hari terakhir ini. Ketika saya pergi untuk menyambut mereka, mereka mengatakan telah membawakan saya anggur berkualitas, yang telah saya cicipi dan ternyata cukup enak. Saya akan mengirimkannya kepada kalian, tetapi saya tidak menyangka kalian datang ke sini terlebih dahulu. Kita harus minum sampai mabuk nanti," kata Pangeran Chen sambil tersenyum, menarik Lin Bai. "Kita bisa bicara soal minum nanti," kata Lin Bai sambil tersenyum. "Yang Mulia, kami datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin kami minta bantuan Anda." "Saudara Lin, tolong bicaralah terus terang," kata Pangeran Chen serius, ekspresi riangnya memudar. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baru saja, saintes sekte bintang, Peri Monan, dan saintes sekte bulan, Peri Li Xuanqiu, datang kepadaku dan mengatakan bahwa beberapa murid dari kedua sekte mereka meninggalkan penginapan dengan kedok berwisata, dan keberadaan mereka masih belum diketahui. Gambar, mereka khawatir tentang keberadaan adik-adik perempuan ini, jadi mereka ingin saya menyelidikinya," kata Pangeran Chen sambil tersenyum. "Peri Monan, Peri Li Xuanqiu, ibu kota ini luas, dengan pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya, makanan lezat, dan anggur berkualitas. Mungkinkah adik-adik perempuan Anda hanya bersenang-senang dan lupa kembali?" Monan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang Mulia, kami telah mencoba segala cara untuk menghubungi mereka, tetapi kami tidak dapat menghubungi mereka." Li Xuanqiu berkata, "Yang Mulia, kami datang ke ibu kota sebagai tamu. Para tetua sekte telah memberi kami perintah tegas untuk tidak menimbulkan masalah di ibu kota, dan jika kami pergi, kami harus kembali secepat mungkin. Tetapi murid-murid sekte bintang dan sekte bulan telah pergi selama beberapa hari tanpa jejak, seolah-olah mereka menghilang dari ibu kota." Pangeran Chen sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Itu agak aneh. Bagaimana kalau begini, tolong minta kedua peri itu menggambar potret adik-adik perempuan Anda. Saya akan meminta seseorang membawa potret itu ke pengadilan peninjauan yudisial dan meminta mereka untuk menyelidikinya. Kita akan segera mendapat petunjuk." Monan dan Li Xuanqiu mengeluarkan beberapa potret dari tas penyimpanan mereka dan menyerahkannya kepada Pangeran Chen, membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia. Tidak apa-apa, kalian semua adalah tamu. Jika sesuatu terjadi pada kalian di ibu kota, itu akan disebabkan oleh keramahan kerajaan Chu yang buruk." Pangeran Chen berkata sambil tersenyum, "Tenang saja, para wanita, selama mereka masih berada di ibu kota, saya akan menemukan mereka. Zhou Wang, segera kirim potret-potret ini ke divisi Zhaoxing dan serahkan sendiri kepada Komandan Zumo, agar dia dapat mengetahui keberadaan para wanita ini sesegera mungkin. Beritahu Komandan Zumo bahwa masalah ini sangat penting, menyangkut perdamaian wilayah kerajaan Chu dan wilayah Gunung Wansheng. Katakan padanya untuk tidak menganggapnya enteng."
Zhou Wang membungkuk dan menerima perintah tersebut. Setelah mengambil potret-potret itu, dia langsung bergegas ke divisi Zhaoxing. Seseorang, siapkan jamuan makan. Aku ingin minum sepuasnya bersama kakak Lin, kakak Lu, dan para peri sekte Xingyue. Kata Pangeran Chen sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, rombongan itu duduk di sebuah ruangan pribadi di kediaman Pangeran Chen. Yang mulia pangeran telah mengeluarkan anggur berkualitas dari wilayah utara. Lin Mo menyesapnya. Metode pembuatannya jauh lebih rendah daripada anggur dari kerajaan Chu, rasanya mengerikan, tetapi sangat kuat dan beraroma. Tegukan pertama sulit ditelan, tetapi setelah beberapa tegukan, rasa setelahnya terasa lama. Memang anggur yang berkualitas. Setelah beberapa kali minum, Lin Bai tersenyum dan bertanya, Yang mulia, apakah ibu kota masih relatif damai akhir-akhir ini? Masih masalah lama yang sama, tak ada habisnya, Pangeran Chen menggelengkan kepala dan terkekeh. Dengan semakin dekatnya ulang tahun Kaisar Chu, ibu kota menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam seniman bela diri. Hanya dalam 6 bulan, divisi kriminal kekaisaran telah menangkap lebih dari 1.000 anggota sekte di ibu kota, dan banyak seniman bela diri iblis terkenal juga telah ditangkap. Sekte-sekte dan ahli bela diri iblis ini, begitu satu kelompok ditangkap, kelompok baru akan muncul. Ini tak ada habisnya, kita tidak bisa menangkap mereka semua. Selama perayaan ulang tahun Kaisar Chu, Pangeran Chen terutama bertanggung jawab atas 2 hal. Pertama, menerima para ahli bela diri dari 4 wilayah ibu kota. Tentu saja, hanya sekte dan keluarga terkuat di 4 wilayah tersebut yang akan disambut secara pribadi oleh Pangeran Chen, keluarga dan sekte yang lebih lemah hanya akan menyerahkan penyambutan kepada bawahan mereka. Kedua, menjaga ketertiban di ibu kota. Bab 5718 Perbuatan Iblis. Selama perayaan ulang tahun Kaisar Chu, gelombang besar pendekar bela diri membanjiri ibu kota. Berbagai faksi, termasuk pemuja sekte, kultivator iblis, dan monster, berkumpul di sana, menciptakan kekacauan. Individu-individu ini, yang tidak suka mengikuti aturan, bertindak tanpa hukum di ibu kota. Untungnya, Yang Mulia Pangeran Chen mengatur agar divisi Zhaoxing menekan mereka tepat waktu, secara bertahap menenangkan ibu kota. Namun, para pendekar bela diri sekte dan iblis ini bermunculan seperti jamur setelah hujan, mustahil untuk diberantas sepenuhnya, begitu satu kelompok ditangkap, kelompok lain akan segera muncul. Jika Yang Mulia Pangeran Chen membutuhkan bantuan, silakan hubungi saya, kata Lin Bai kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Lu Qingjun juga tersenyum dan berkata, Yang Mulia, meskipun kota 7 absolut saya adalah tamu di ibu kota 7 absolut saya selalu memprioritaskan kesatriaan. Jika Yang Mulia membutuhkan sesuatu, silakan datang ke Aula Serikat untuk menemui kota 7 absolut saya. Saya, Lu, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Gadis suci Sekte Bintang dan Putra Suci Sekte Bulan mengangguk setuju. Monan berkata, jika Yang Mulia sedang dalam kesulitan, saya bersedia membantu. Kami hampir mati bosan di ibu kota. Akan lebih baik jika Yang Mulia dapat memberikan hiburan, kata Li Xuanqiu dengan malas. Tetapi Yang Mulia, kami harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa bantuan kami semata-mata untuk kepentingan pribadi, bukan atas nama sekte kami. Sebelum tiba di ibu kota, sekte Li Xuanqiu, Lu Qingjun, dan Mo Nan secara khusus telah menginstruksikan mereka untuk tidak terlibat dalam urusan keluarga kekaisaran kecuali benar-benar diperlukan. Mereka tahu betul bahwa setiap tahun pada hari ulang tahun Kaisar Chu, ibu kota Chu akan berada dalam kekacauan. Para pangeran akan bersaing sengit untuk memperebutkan tahta. Campur tangan dalam urusan keluarga kekaisaran dapat disamakan dengan mencampuri urusan internal Chu. Keluarga kekaisaran Chu sangat sensitif terhadap campur tangan pihak luar dalam politik internal mereka. Itulah sebabnya tawaran bantuan Li Xuanqiu kepada Yang Mulia Chen hanya dalam kapasitas pribadinya. Tidak perlu, tidak perlu. Dengan bantuan Saudara Lin, kalian para putra dan putri suci tidak perlu repot-repot, kata Pangeran Chen sambil tersenyum. Kalian semua datang dari jauh, kalian adalah tamu. Pemandangan di ibu kota cukup indah, jika kalian tertarik, silakan lihat-lihat. Pangeran Chen tidak bodoh, dia tahu bahwa jika Monan, Li Xuanqiu, Lu Qingjun, dan yang lainnya ikut campur, itu hanya akan membuat ibu kota semakin kacau. Lebih baik jika mereka tidak ikut campur. Dan yang terpenting, jangan tertipu oleh penampilan ramah Monan, Li Xuanqiu, dan Lu Qingjun, jangan menilai buku dari sampulnya. Siapa tahu mereka memiliki motif tersembunyi. Lin Bai adalah putra suci Sekte Tianshui, dan dia bisa dengan mudah berteman dengan mereka. Tetapi sebagai pangeran dari keluarga kerajaan Chu, Pangeran Chen harus berhati-hati. Ada preseden dalam sejarah kerajaan untuk hal ini.
Pada suatu dinasti tertentu, selama perayaan ulang tahun Kaisar Chu, sekte-sekte dari wilayah lain dengan ramah membantu salah satu pangeran naik tahta, tetapi motif tersembunyi mereka hampir menyebabkan kehancuran keluarga kerajaan Chu. Setiap tahun pada hari ulang tahun Kaisar Chu, atau selama transisi tahta, banyak mata tertuju pada ibu kota. Mereka semua ingin memanfaatkan basis kekuasaan kaisar baru yang tidak stabil untuk merencanakan makar terhadap kerajaan Chu. Justru karena alasan inilah para kaisar Chu dari dinasti-dinasti berikutnya tidak mau membiarkan keluarga dan sekte dari wilayah lain ikut campur dalam urusan internal kerajaan Chu. Pada saat ini, Zhou Wang, kepala pelayan kediaman Pangeran Chen, bergegas masuk. Yang mulia, sapa Zhou Wang dengan hormat. Zhou tua, Anda sudah kembali, tanya Pangeran Chen. Apakah Anda sudah menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Zumo? Zhou Wang menjawab, Yang mulia, saya telah menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Tuan Zumo, dan Tuan Zumo juga telah memberikan beberapa informasi. Gambar, Pangeran Chen bertanya, apakah divisi Zhaoxing telah menemukan petunjuk? Zhou Wang melirik Monan, Li Xuanqiu, Lu Qingjun, dan yang lainnya, tampak ragu-ragu. Pangeran Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bicaralah terus terang. Ya, Yang mulia, jawab Zhou Wang, setelah saya mengantarkan potret beberapa peri dari Sekte Xingzong dan Yuezong kepada Tuan Zumo dari divisi Zhaoxing dan menjelaskan situasi mereka, Tuan Zumo berkata, ini tampaknya terkait dengan kasus aneh lain di ibu kota. Lin Bai, Monan, Li Xuanqiu, Lu Qingjun, dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama. Pangeran Chen bertanya, apakah ada kasus lain? Mengapa saya tidak tahu? Zhou Wang menjawab, kasus ini tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil. Pangeran Chen berkata, ceritakan secara detail. Zhou Wang berkata dengan suara berat, sekitar 3 bulan lalu, divisi Zhaoxing mulai menerima pesan dari berbagai keluarga di ibu kota, yang mengatakan bahwa beberapa wanita muda dari keluarga mereka telah menghilang secara misterius setelah pergi berlibur, dan mereka tidak dapat dihubungi lagi. Bahkan token komunikasi pun tidak dapat menghubungi mereka, seolah-olah mereka lenyap begitu saja. Monan mengerutkan kening dan berkata, situasinya hampir sama persis dengan adik-adikku. Zhou Wang melanjutkan, dalam 3 bulan terakhir, divisi Zhaoxing telah menerima 132 kasus seperti ini, semuanya melibatkan hilangnya wanita muda secara misterius. Petik 2. Tetapi di dunia seni bela diri, perjalanan seorang seniman bela diri dapat berlangsung dari beberapa tahun hingga beberapa bulan. Jika mereka hanya pergi selama 2 atau 3 bulan, divisi Zhaoxing bahkan tidak akan repot-repot menyelidiki. Jadi mereka tidak menganggapnya serius. Kali ini, murid-murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan juga mengalami situasi yang sama. Tuan Zumo menyadari ada sesuatu yang salah dan sekarang telah mengirim orang untuk menyelidiki. Zhou Wang memberi tahu Pangeran Chen dan Lin Bai tentang berita yang dibawa kembali dari divisi Zhaoxing. Monan dan Li Xuanqiu tidak bisa tidak khawatir tentang para wanita itu. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi di ibu kota, ini sudah berlangsung cukup lama. Pangeran Chen sangat marah, bajingan Zumo. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh tentang masalah serius seperti ini? Yang mulia, mohon tenang. Kita harus menyelidiki seluruh cerita terlebih dahulu, kata Lin Bai dengan suara rendah. Pelayan Zhou Wang, apakah semua kasus yang dilaporkan ke divisi Zhaoxing tentang wanita yang menghilang secara misterius? Zhou Wang mengangguk dan berkata, ya, semuanya wanita, dan semuanya wanita muda yang cantik. Lin Bai sedikit mengerutkan kening dan berkata, apakah mereka orang-orang yang mempraktikkan jalan iblis untuk menyerap yin dan mengisi kembali yang? Li Xuanqiu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika mereka secara khusus menargetkan wanita, mereka adalah tuan muda manja dari keluarga bangsawan di ibu kota, atau praktisi iblis yang telah menyusup ke ibu kota. Pada saat ini, token komunikasi Zhou Wang menyala. Dia menyipitkan matanya, dan sebuah transmisi suara masuk ke telinganya. Yang mulia, Tuan Zumo memiliki petunjuk. Zhou Wang melapor kepada Pangeran Chen setelah mendengar pesan telepati. Lin Bai, Lu Qingjun, dan yang lainnya terkejut mendengar ini. Metode divisi Zhaoxing memang cepat. Hanya dalam beberapa hari, divisi Zhaoxing telah menemukan petunjuk. Pangeran Chen berkata, bicaralah. Zhou Wang berkata, menurut potret yang diberikan oleh Peri Monan dan Peri Li Xuanqiu, divisi Zhaoxing telah menemukan bahwa tempat terakhir para murid itu muncul adalah di platform pemujaan bulan di kota utara. Platform pemujaan bulan. Lin Bai sedikit terkejut, merasa nama itu sangat familiar. Bab 5719 Kota Selatan, Platform Pemujaan Bulan. Ketika Zhou Wang menyebutkan nama tempat itu, Lin Bai merasakan keakraban. Zhou Wang menjelaskan kepada Lin Bai, putra suci Lin Bai,
catatan perjalanan ibu kota Chu, yang kuberikan kepadamu sebelumnya menyebutkan platform pemujaan bulan di kota selatan. Tempat ini sangat menakjubkan. Setiap malam, bulan yang terang tampak jatuh dari langit dan turun ke platform. Tempat ini menarik banyak pendekar bela diri dari dalam dan luar ibu kota untuk menyaksikan pemandangan ini. Saat Zhou Wang berbicara, Lin Bai mengeluarkan catatan perjalanan ibu kota Chu dari tasnya, yang memang menandai platform pemujaan bulan di kota selatan sebagai tempat wisata yang wajib dikunjungi. Saudara Lin, aku sangat mengenal tempat ini, Pangeran Chen terkekeh. Alasan fenomena cahaya bulan jatuh dari langit ke-9 yang spektakuler adalah karena platform pemujaan bulan terletak di titik tertinggi di bagian selatan kota. Tempat ini awalnya merupakan daerah yang sangat miskin di kota selatan, di mana bisnis di sekitarnya tidak dapat bertahan lagi. Saat itu, sebuah restoran bernama Paviliun Cahaya Bulan muncul, dan manajernya merancang sebuah metode untuk membangun susunan sihir hiperbolik di atas sebuah platform. Setiap malam, susunan itu menyerap cahaya bulan dan aktif, sehingga tampak seolah-olah bulan terang telah turun dari langit dan mendarat di platform tersebut. Platform itu kemudian dikenal sebagai platform pemujaan bulan. Dan manajer Paviliun Cahaya Bulan, berkat metode cerdik ini, menghasilkan banyak uang di kota selatan. Ini bukan lagi kejadian langka di ibu kota, banyak ahli bela diri telah mengetahui tipu dayanya. Semua orang hanya menonton pertunjukan itu, dan tidak ada yang mengatakan apapun meskipun mereka tahu tipu dayanya. Pangeran Chen menjelaskan asal-usul platform pemujaan bulan, yang membuat Lin Bai dan Lu Qingjun menyadari kebenarannya. Ternyata pertunjukan, bulan terang jatuh dari 9 langit, itu sebenarnya buatan manusia, yang sungguh menyedihkan. Zhou Wang berkata, Tuan Zumo baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa murid-murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan semuanya pergi ke platform pemujaan bulan untuk melihat pemandangan sebelum mereka menghilang. Tidak hanya murid-murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan, tetapi semua wanita lain yang menghilang di ibu kota juga menghilang di kota selatan. Mata-mata divisi Zhaoxing tersebar di seluruh wilayah kerajaan Chu, jadi menyelidiki situasi di ibu kota tentu saja mudah bagi mereka. Tepat saat itu, token komunikasi di tas penyimpanan Lin Bai menyala. Saudara Lin, platform pemujaan bulan di kota selatan. Suara Chen Yule terdengar dari token komunikasi. Lin Bai tersenyum tipis, tampaknya Chen Yule juga telah menyelidiki platform pemujaan bulan. Lin Bai berkata, sepertinya hilangnya beberapa murid dari Sekte Bintang dan Sekte Bulan secara misterius terkait erat dengan platform pemujaan bulan di kota selatan. Kalau begitu, aku akan pergi ke platform pemujaan bulan di kota selatan dan melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu. Lin Bai berdiri, bersiap untuk pergi. Putra suci Lin Bai, aku akan ikut denganmu. Monan berdiri dan buru-buru mengikuti. Aku juga akan ikut. Lagi pula, masalah ini menyangkut murid Sekte Bulan, dan aku tentu saja tidak bisa hanya berdiam diri. Li Xuanqiu juga menyarankan, jika tidak terlalu merepotkan dan aku tidak ada pekerjaan lain, aku akan dengan senang hati pergi dan membantu. Lu Qingjun berdiri bersama Lu Lingjun, tersenyum sambil berbicara. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama. Lin Bai tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berkata kepada Pangeran Chen, Yang Mulia, kami pamit sekarang. Pangeran Chen mengangguk dan berkata, karena saudara Lin bersedia menyelidiki masalah ini secara pribadi hari ini, tentu saja tidak akan ada hal yang tidak diinginkan. Saat dia berbicara, Pangeran Chen mengeluarkan pedang berharga dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai, sambil berkata, Saudara Lin, ini adalah pedang pangeran yang ditempa khusus untukku oleh ayahku ketika aku lahir. Namanya, Pedang Bintang Debu. Memegang pedang ini seperti bertemu langsung denganku. Jika kau menghadapi masalah di ibu kota, kau dapat menggunakan pedang ini untuk memobilisasi istana kekaisaran dan garnisun ibu kota. Pangeran Chen menyerahkan pedang bintang debu kepada Lin Bai. Lin Bai tercengang. Pedang ini benar-benar dapat memobilisasi pengadilan hukuman kekaisaran dan garnisun ibu kota, dan Pangeran Chen hanya menyerahkannya kepadanya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya pasti akan mengembalikan pedang bintang debu setelah masalah ini selesai, kata Lin Bai sambil tersenyum saat menerimanya. Segera setelah itu, Lin Bai, Li Xuanqiu, Monan, Lu Qingjun, dan Lu Lingjun berjalan keluar dari kediaman Pangeran Chen berdampingan, menaiki kereta, dan menuju platform pemujaan bulan di kota selatan. Di perjalanan, Lin Bai mengeluarkan token komunikasinya dan berbisik, Saudara Chen baru saja mengirim kabar bahwa dia juga menemukan platform pemujaan bulan di kota selatan. Investigasi tersebut sangat sesuai dengan temuan divisi Zhaoxing. Tampaknya hilangnya para murid ini terkait dengan platform pemujaan bulan. Mata Monan berkilat penuh kebencian saat dia berkata, begitu kita menemukan adik-adik perempuan ini, kita pasti akan memberi mereka teguran keras.
Li Xuanqiu menangkupkan tangannya dan berkata, Putra Suci Lin Bai, terima kasih atas bantuanmu. Jika tidak, aku dan Monan, yang tidak mengenal ibu kota, akan kesulitan mencari mereka. Lin Bai terkekeh, tidak perlu berterima kasih, itu bukan apa-apa. Saat ini, kita harus segera menemukan murid-murid yang menghilang secara misterius ini untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Monan dan Li Xuanqiu mengangguk sedikit, menaiki kereta mereka, dan segera menuju kota selatan. Saat senja, rombongan tiba di dekat platform pemujaan bulan. Platform pemujaan bulan, tempat wisata paling dicari di bagian selatan ibu kota, menarik banyak pendekar bela diri setiap malam, yang menantikan pemandangan spektakuler bulan terbenam di langit. Lin Bai melangkah keluar dari kereta dan mendongak. Sebuah gunung menjulang berdiri di hadapannya, dengan beberapa anak tangga giok putih menuju puncaknya. Saat ini, banyak pendekar bela diri, tertarik oleh ketenarannya, sedang menaiki tangga menuju puncak. Di puncak, sekelompok paviliun dan istana berdiri, terang benderang dan ramai dengan aktivitas. Ini platform pemujaan bulan. Lin Bai dan para pengikutnya turun dari kereta dan memandang ke puncak gunung yang jauh. Ayo pergi, kakak Chen sudah menunggu kita di paviliun bulan terang. Chen Yule telah mengirim pesan di perjalanan, menunjukkan bahwa mereka sudah duduk dan minum di paviliun bulan terang. Dia menginstruksikan Lin Bai untuk menemui mereka segera setelah mereka tiba di paviliun bulan terang. Lin Bai, bersama Monan, Li Xuanqiu, Lu Qingjun, dan yang lainnya, menuju ke paviliun bulan terang. Saat malam menjelang, semakin banyak pendekar bela diri tiba di platform pemujaan bulan untuk menyaksikan fenomena spektakuler, bulan terang jatuh dari 9 langit. Monan, Li Xuanqiu, dan Lu Lingjun, meskipun berjilbab, memiliki aura yang luar biasa dan elegan, seperti makhluk surgawi. Saat mereka berjalan, banyak pendekar bela diri menoleh dengan takjub, menyebabkan kehebohan. Lin Bai tersenyum kecut, Monan dan Li Xuanqiu adalah wanita cantik terkenal di alam iblis, dan kehadiran mereka seperti badai yang berlalu, cukup untuk menarik perhatian semua orang. Maka, Lin Bai memimpin rombongannya memasuki paviliun bulan terang, di bawah pengawasan ketat para pendekar bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Pelayan buru-buru mendekat, tersenyum, dan berkata, Tuan-tuan, apakah Anda di sini untuk menyaksikan pemandangan spektakuler jatuhnya bulan dari langit? Apakah Anda keberatan jika saya mengatur tempat menonton yang bagus untuk Anda? Hehe, tempat menonton di paviliun bulan terang kami dibagi menjadi 3 tingkatan, superior, menengah, dan inferior, masing-masing dengan harga yang berbeda. Area inferior, 1 giok abadi per orang. Area menengah, 5 giok abadi per orang. Area superior, 10 giok abadi per orang. Kami juga menawarkan anggur berkualitas dan hidangan lezat lainnya, tetapi tentu saja, itu akan dikenakan biaya terpisah. Lin Bai tersentak mendengar harga di paviliun bulan terang. Menonton di sini ternyata membutuhkan giok abadi. Dan sangat mahal, bab 5720 bulan terang jatuh dari surga ke-9. Area kelas bawah, 1 giok abadi per orang. Area kelas menengah, 5 giok abadi per orang. Area kelas atas, 10 giok abadi per orang. Harga-harga ini membuat Lin Bai terkejut. Sungguh keterlaluan, sungguh mahal. Jika Lin Bai belum mengetahui asal-usul pertunjukan, bulan terang jatuh dari 9 langit, dari Pangeran Chen, dia mungkin akan rela membayar untuk melihatnya. Tetapi sekarang Lin Bai tahu apa sebenarnya pertunjukan itu, mengapa dia mau menghabiskan begitu banyak giok abadi untuk melihat pemandangan itu. Tuan-tuan, sudahkah Anda memutuskan? Apakah Anda akan memilih area kelas bawah, area kelas menengah, atau area kelas atas? Silakan segera putuskan, tuan-tuan. Sebentar lagi akan ada semakin banyak pendekar bela diri. Setelah area kelas atas dan kelas menengah penuh, tidak akan ada cukup tempat untuk pendekar bela diri lainnya. Pelayan itu masih mendesak Lin Bai untuk mengambil keputusan, seolah-olah setiap detik keraguan berarti kehilangan kesempatan emas. Lin Bai tersenyum getir dan berkata, aku di sini untuk mencari seseorang. Bawa aku ke platform awan No. 9. Platform awan No. 9. Pelayan itu tersentak, segera membungkuk dan meminta maaf. Tenanglah, senior. Saya tidak tahu Anda adalah tamu di platform awan. Saya sangat menyesal telah menyinggung perasaan Anda. Maafkan kekasaran saya, senior. Saya akan mengantar Anda ke platform awan. Setelah mendengar bahwa Lin Bai ingin mencari seseorang di platform awan nomor 9, sikap pelayan itu langsung berubah, dan dia dengan hormat mengantar Lin Bai ke lantai atas. Di dalam paviliun bulan terang, area pandang dibagi menjadi 3 tingkat, atas, tengah, dan bawah. Di dalam ketiga tingkat ini, ada tingkat ketiga, yang dikenal sebagai platform awan. Platform awan tidak terbuka untuk para pendekar bela diri biasa,
hanya keluarga kerajaan-kerajaan Chu dan 5 keluarga besar ibu kota yang berhak untuk melihatnya. Oleh karena itu, ketika Lin Bai menyebutkan akan pergi ke platform awan untuk mencari seseorang, pelayan itu segera mengerti bahwa Lin Bai dan teman-temannya pasti memiliki koneksi dengan keluarga kerajaan dan 5 keluarga besar ibu kota. Meskipun paviliun bulan terang menduduki platform pemujaan bulan dan menghasilkan banyak uang, mereka tidak berani menantang keluarga kerajaan dan 5 keluarga besar ibu kota. Pelayan itu membawa Lin Bai dan yang lainnya ke puncak platform. Platform awan nomor 9. Pelayan itu dengan lembut mengetuk pintu dan berkata, "Tuan, beberapa pria telah datang, mengatakan bahwa mereka adalah teman Anda." Tidak ada suara dari dalam, sebaliknya, pintu terbuka, memperlihatkan wajah Chen Yule. "Saudara Lin, Anda telah tiba. Silakan masuk," kata Chen Yule sambil tersenyum, mengundang Lin Bai dan yang lainnya masuk. Pada saat yang sama, Chen Yule berkata kepada pelayan, "Bawakan anggur dan daging yang enak, tolong." Pelayan itu berulang kali setuju, "Ya, saya mengerti." Di dalam ruangan, Chen Yule, Meng Qinxian, Yi Heze, dan Ni Sang semuanya hadir, dan mereka sudah mulai minum. "Astaga, Kakak Lin, Kakak Lu, kenapa kalian lambat sekali? Kita hampir menghabiskan sebotol anggur, dan kalian belum juga datang." "Tidak mungkin, Kakak Lin dan Kakak Lu terlambat. Mereka harus dihukum dengan anggur," teriak Meng Qinxian dengan keras begitu melihat Lin Bai masuk. Dia mengambil sebotol anggur dan pergi ke sisi Lin Bai, menyuruhnya minum sebagai hukuman. Lin Bai tersenyum dan mengambil kendi anggur, lalu berjalan maju. Di luar ruangan terdapat sebuah platform besar, diselimuti kabut, seolah dibangun di atas awan. Platform awan ini adalah titik tertinggi di dalam paviliun bulan terang, menawarkan pemandangan paling langsung dari pemandangan spektakuler, bulan terang yang jatuh dari langit. "Kakak Chen, menyewa tempat ini pasti sangat mahal," kata Lin Bai. Dia baru saja mendengar bahwa area pandang dibagi menjadi tingkat atas, menengah, dan bawah, dan biaya untuk masing-masing sangat tinggi. Platform awan ini adalah tempat pandang terbaik, jadi harganya pasti lebih tinggi lagi. Lin Bai mendecakkan lidahnya berulang kali. Memiliki teman generasi kedua yang kaya memang hal yang baik. Jika Lin Bai harus membayar sendiri pemandangan dari platform awan, dia pasti tidak akan sanggup melakukannya. Chen Yule tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana mungkin paviliun bulan terang berani menerima uangku, kecuali mereka tidak ingin tinggal di ibu kota." Platform awan ini khusus disiapkan untuk 5 keluarga besar dan keluarga kerajaan ibu kota. Mereka tidak akan berani memungut biaya dariku. Jadi, gratis. Lin Bai merasa tenang. Lin Bai berbalik dan bertanya, "Saudara Chen, apakah informan keluarga Chen Anda punya berita?" Chen Yule menunjuk ke tanah di bawah kakinya dan berkata, "Tepat di sini." Informan keluarga Chen mengatakan mereka melihat beberapa murid dari Sekte Bintang dan Sekte Bulan muncul di paviliun bulan terang untuk menyaksikan pemandangan spektakuler jatuhnya bulan terang dari 9 langit. Lin Bai juga mengetahui petunjuk ini dari divisi Zhaoxing. Lin Bai bertanya, "Ada petunjuk lain?" Chen Yule berkata, "Konon, setelah menyaksikan jatuhnya bulan terang dari 9 langit, mereka mengikuti seorang pria." Lin Bai sedikit mengerutkan kening, "Seorang pria? Pria yang mana?" Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Informan keluarga Chen hanya memberikan potret pria ini, tetapi siapa dia tidak diketahui." Sambil berbicara, Chen Yule mengeluarkan sebuah potret dari tas penyimpanannya dan membentangkannya di atas meja. Kerumunan orang berkumpul di sekelilingnya, mengamati lebih dekat. Pria dalam potret itu memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah, serta sangat tampan, kecantikan yang langka di dunia. Monan mengerutkan kening dan berkata, "Mustahil. Murid-murid Sekte Bintangku selalu berbudi luhur dan jujur, tidak seperti murid-murid Sekte Bulan yang begitu bejat. Mengapa kami dengan seenaknya mengikuti seorang pria?" Li Xuanqiu tersenyum sinis, "Ya, siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa Sekte Bintangmu adalah biara? Semua muridmu seperti biarawati, menjaga jarak dari laki-laki." Monan mengangkat alisnya, menunjukkan niat membunuh terhadap Li Xuanqiu. Li Xuanqiu tersenyum puas dan tidak ingin lagi memperhatikan Monan. Chen Yule berkata, "Itu berita dari informan keluarga Chen. Terlebih lagi, baik murid Sekte Bintang maupun murid Sekte Bulan secara sukarela mengikuti pria ini, dan kemudian tidak ada berita lebih lanjut." Setelah menghafal penampilan pria dalam potret itu, Lin Bai pergi ke platform awan dan melihat ke bawah, di mana dia bisa melihat ketiga area paviliun bulan terang. Dia melihat bahwa ketiga area itu sudah dipenuhi oleh para pendekar bela diri, menunggu malam tiba. Lin Bai mengaktifkan mata asuranya, tatapannya setajam kilat, menyapu kerumunan, dengan cepat mencari sosok pria dalam potret itu. "Kalau begitu kita hanya bisa menunggu di sini."
Petik 2. Karena murid Sekte Bintang dan murid Sekte Bulan menghilang di dalam platform pemujaan bulan, itu berarti pria itu sering muncul di sini. Selama kita menunggu, dia pasti akan muncul kembali. Kata Lin Bai dengan suara rendah. Chen Yule, Monan, Li Xuanqiu, dan yang lainnya mengangguk setuju, dan bersama Lin Bai, mereka datang ke platform awan. Kelompok itu secara bersamaan mengaktifkan mata asura mereka, memindai para pendekar bela diri di bawah, mencoba menemukan pria dalam potret itu. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Setelah malam tiba, bulan terang menggantung tinggi, dan kabut tipis naik dari langit. Di malam yang berkabut, bulan terang yang semula tergantung di awan perlahan turun, akhirnya mendarat di sebuah platform persegi di depan paviliun bulan terang. Ini adalah platform pemujaan bulan. Platform awan tempat Lin Bai dan yang lainnya berada hanya selangkah dari platform pemujaan bulan, sehingga Lin Bai merasa dia bisa menjangkau dan menyentuh bulan terang yang sangat besar di hadapannya. Wow, sangat indah, sangat menakjubkan. Pemandangan bulan yang turun dari langit menimbulkan seruan kagum baik di dalam maupun di luar paviliun bulan. Bahkan adik perempuan Lu Qingjun, Lu Lingjun, terpikat oleh pemandangan yang menakjubkan itu, matanya berbinar. Berkat Chen Yule yang menemukan platform awan ini, Lin Bai dan yang lainnya dapat menyaksikan pemandangan indah ini dari dekat. Meskipun Lin Bai sudah mengetahui mekanisme platform pemujaan bulan dan pemandangan menakjubkan bulan yang turun dari langit, pemandangan bulan yang mendarat dan pancaran cahayanya yang aneh yang menerangi wajahnya masih membangkitkan gelombang kegembiraan dalam dirinya.